Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama yaitu di rumah Ibu Amoy dalam rangka kegiatan rutin kita setiap hari Jumat. Kedua kalinya salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah uswatun hasanah, ibu ahli bait keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami sedikit menyampaikan, mungkin nanti bisa diambil manfaatnya dan dibuang jika tidak bermanfaat. Ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini kita juga ada tadinya berduka telah berpulang ke rahmatullah saudara kita yaitu Mu'alaf yang bertempat tinggal di RT 7 yang tadi sudah diselenggarakan jenazahnya sehingga sudah dikuburkan setelah sholat Jumat. Mudah-mudahan arwah yang telah mendahului kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisinya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, tidak memperpanjang mukadimah, di sini kami menyampaikan tentang muamalah, yaitu transaksi ekonomi. Muamalah ini menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Jadi contoh muamalah ini ibu-ibu seperti kehidupan kita, ada kebutuhan tentu makan. Kalau kita mau makan tentu ada yang dibutuhkan. Kalau tidak ada di rumah tentu kita membeli. Jadi dinamakan transaksi. Jadi transaksi yang muamalah tersebut itu ada hukum-hukum dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Contohnya ibu meminjam uang kepada saudara atau tetangga itu termasuk muamalah. Tetapi dalam muamalah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Tentu yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin kalau kita meminjam tidak ada perjanjian awal, tiba-tiba terakhirnya diberi bunga atau kelebihan membayar, itu dalam muamalah dalam Islam tidak dibolehkan. Jadi kalau kita muamalahnya bagus, tentu kita mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Muamalah itu misalnya jual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan lain-lain. Jadi dengan adanya muamalah tersebut kita bisa membuat amalan di situ. Contoh meminjam barang atau menyewakan. Kalau awalnya sewanya 100.000, kalau ibu memang betul-betul memenuhi syarat syariat Islam, maka tetap pas pembayaran itu tidak ada lebih dan juga tidak ada kurang. Itu namanya muamalah. Dan juga belanja, orang yang berwarung atau yang berdagang tidak boleh mengurang-urangi timbangan atau kesepakatan dalam berjual beli itu. Kalau suka sama suka, berarti harga tersebut sah di dalam muamalah. Contoh kita beli baju itu kan ada berkeras-keras. Beli bajunya kata yang penjual 150, boleh nggak kurang 125 aja? Nggak bisa, karena itulah penjualan kami. Tapi kita keras juga, itu tidak bagus di dalam syariat Islam kita, karena dalam berjual beli itu harus ada muamalah yang baik. Jadi supaya baik sama baik tentu ada kesepakatan.
udahlah kami kurangi 10.000, jatuhnya 140.000. Kalau kita yang membeli membayar 140.000, yang menjual sepakat juga segitu menerima, berarti itu termasuk muamalah yang baik. Maka mendapatlah amalan yang baik dalam transaksi jual beli tersebut. Dan juga utang piutang, kadang-kadang kan ada kita meminjam, bukan utang, namanya meminjam. Meminjam itu ibu-ibu semuanya, kalau ada perjanjian mungkin 2 hari, ibu-ibu dalam muamalah itu tidak ada mungkin untuk membayar dalam 2 hari, ibu-ibu boleh datang ke rumah yang tempat meminjam untuk memberi toleransi, dan yang memberi pun juga memberi toleransi. Itu namanya muamalah di dalam syariat Islam. Jadi kalau kita meminjam berjanji sebulan, tahu-tahu nggak dibayar, nggak pula didatangi yang punya, yang tempat meminjam, itu namanya udah salah dalam agama kita. Jadi syariat itu dalam Al-Quran ada hukum-hukum fikihnya muamalah ini, yaitu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratan daradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Jadi itu tadi soal meminjam, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi itu tadi dalam Al-Quran yang artinya janganlah kamu memakan harta sesamamu. Nah itu tadi Bu. Kalau kawan kita yang menjual tidak ikhlas, gak usah bersikeras, karena itu harta tidak bagus jadi yang kita makan. Nah, jadi kalau ada kesepakatan, barulah itu sah. Jadi menjadilah muamalah yang menurut syariat Islam. Jadi muamalah itu termasuk dia kegiatan kita sehari-hari, tukar menukar. Kalau tidak ada tukar menukar setiap harinya, tentu tidak jadi hidup ini. Benar nggak ibu-ibu? Karena kita saling membutuhkan. Kalau mungkin yang si penjual ada barang, kalau yang si pembeli butuh barang, tentu diadakan transaksi jual beli namanya. Jadi juga pengertian dari muamalah yaitu yang tukar menukar barang, sesuatu yang memberi manfaat dengan cara misalnya jual beli, utang piutang, pinjam meminjam. Nah, jadi kalau kita ada, apa salahnya kita membantu orang yang susah. Tapi kalau dengan jalan meminjam, juga kita harus memahami dengan syariat Islam. Kalau meminjamnya 3 hari, ternyata 3 hari tidak bisa membalikkan, kita datanglah kepada yang meminjam tadi untuk menyebutkan bahwa kita belum mampu untuk membayar. Dan kita yang meminjami juga memberikan toleransi supaya itu menjadi baik. Jadi kadang-kadang kita menjadi menjadi permusuhan. Setelah pinjam meminjam terjadi permusuhan. Nah, berarti itu tidak ada termasuk dalam syariat Islam. Sebaiknya kalau kita memang membutuhkan, ada yang memberikan, maka kita harus sama-sama memberikan toleransi. Kalau si peminjam belum bisa membayar, memohon kepada si yang meminjam untuk dapat menunda dulu pembayarannya karena belum mampu untuk membayarnya. Nah, jadi muamalah tersebut adalah berhukum dan bersumber dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana firman Allah juga dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nanti kan ada tuh permusuhan tersebut ya gara-gara itu tadi juga pinjam meminjam mungkin. Mungkin yang meminjam udah ikhlas untuk belum dibayar. Yang meminjam pun pihak ketiga menyalahkan. Hanya terjadi permusuhan. Gara-gara meminjam duit bisa hubungan silaturahmi kita rusak. Jadi itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Dan jenis-jenis muamalah dalam Islam juga ada 3. Yang pertama yaitu muamalah jual beli, dan yang kedua muamalah hutang piutang, dan yang ketiga muamalah sewa menyewa. Jadi semua ini harus mengikuti syariat Islam, tidak melanggar hukum-hukum muamalah yang sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi marilah kita sama-sama bermuamalah di dunia dan di bumi Allah ini dengan baik, supaya semua itu menjadikan amal ibadah bagi kita. Walaupun kita orang tak punya, orang yang lebih punya itu jangan pula terlalu meninggi lidah ataupun pembicaraannya, karena kita sama-sama makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang sama-sama membutuhkan. Mungkin kalau orang miskin itu dia butuh yang tidak ada, mungkin masalah ekonomi, mungkin tentang barang atau makanan yang seperti meminjam tadi atau utang piutang. Tapi yang si kaya ini seharusnya jangan pula semena-mena, walaupun kawan kita tadi sering meminjam mungkin, tapi kalau dia muamalah tepat waktu dengan apa yang dikatakannya, ya diberilah dia tolongan tersebut. Jangan dibuat untuk bermusuhan. Mungkin karena udah 3 kali meminjam memang dibayar, tapi ada pula kata tak enaknya, itu membuat permusuhan. Jadi mari kita sama-sama menjaga hubungan kita dengan bermuamalah dengan baik bagi seluruh makhluknya dan yang hidup di bumi ini. Maka Allah akan memberikan rezeki. Jadi yang memberikan rezeki itu kepada makhluk itu Allah semuanya, tidak akan tertukar walaupun ada kesalahan. Mungkin hari ini rezeki kita itu, yaitu kita syukuri, karena tidak akan tertukar walaupun nanti ada persaingan. Mungkin ada di sebelahnya jual yang serupa. Gara-gara itu kita tidak berteguran, itu tidak boleh. Rezeki tidak akan tertukar, karena Allah akan memberikan rezeki kepada makhluknya yang ada di bumi. Tidak manusia saja, hewan pun diberi rezeki, tumbuhan diberi rezeki. Jadi itu saja mungkin penyampaian kami. Mudah-mudahan kita semua termasuklah orang yang bermuamalah di dalam Islam. Kita selalu menjaga muamalah ini, jangan sampai kita termakan dengan namanya riba, dan jangan sampai kita termakan dengan namanya haram. Karena dalam muamalah ini ada utang piutang, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam. Di situ nanti bisa kita terharu dengan haram ataupun riba. Karena kalau kita meminjami, kita membungakan, itu bunga itu termasuk haram. Jadi kalau kita memang betul menolong, tolonglah dengan seikhlasnya. Meminjam sebanyak itu juga diterima. Jangan melebih-lebihi, kecuali kesepakatan ini yang meminjam karena dia nanti meminjam 200, kalau saya rezeki akan saya lebih 20 itu kan kesepakatan. Jangan yang meminjam memberikan bunga, karena itu termasuk riba. Jadi kalau riba itu tentu haram. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita pahami dalam kehidupan ini, dapatlah kita terhindar dari segala yang buruk-buruk itu, terhadaplah kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Ibu, doa dan